Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fadila Utami dengan nomor NIM 060 352 1023. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang psikologi humanistik dan beberapa tokohnya. Awal mula lahirnya psikologi humanistik adalah berangkat dari psikologi yang ada pada awal abad ke-20 di Amerika dan Eropa. Pada saat itu, gerakan behavioristik dan psikoanalisa sangat diagung-agungkan. Aliran-aliran dan gerakan-gerakan psikologi lainnya sangat tidak dipedulikan. Psikologi humanistik ini lahir atas dasar ketidakpuasan atas gerakan behavioristik dan psikoanalisa dalam memandang manusia. Pada saat itu, gambaran manusia merupakan suatu gambaran yang parsial, tidak lengkap, dan satu sisi. Psikologi humanistik ini dicetuskan oleh Abraham Maslow. Pada awal tahun 1950-an, psikologi humanistik ini terus tumbuh dan berkembang dan mengkritik gerakan psikologi modern sebelumnya, khususnya gerakan behavioristik. Para tokoh dan pengikut psikologi humanistik banyak memberikan kritik terhadap gerakan behavioristik. Mereka menganggap bahwa psikologi behavioristik mendehumanisasi. Maksud dari mendehumanisasi adalah bahwa psikologi behavioristik gagal memberikan sumbangsih besar terkait pemahaman manusia dalam kondisi eksistensialnya. Pada kenyataannya, psikologi behavioristik telah merampok esensi daripada manusia itu sendiri. Kemudian pada masa perkembangan psikologi humanistik ini juga terdapat dua aliran filsafat yang cukup mendunia dan cukup memberikan pengaruh besar terhadap psikologi di Amerika dan di Eropa, yaitu filsafat eksistensialisme dan juga filsafat fenomenologi. Kedua aliran filsafat tersebut sangat menarik bagi beberapa ahli psikologi Amerika yang merasa tidak puas dengan psikologi behavioristik dan psikoanalisis. Di samping itu, kedua aliran ini begitu menarik karena memang pada dasarnya mereka mencari alternatif dalam psikologi yang fokusnya pada manusia dan ciri-ciri eksistensialnya. Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Tujuan humanistik adalah membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Psikologi humanistik ini dapat dimengerti dengan tiga cara utama. Yang pertama yaitu ia menawarkan satu nilai yang baru sebagai pendekatan untuk memahami sifat dan keadaan manusia. Kemudian yang kedua, psikologi ini menawarkan pengetahuan yang luas akan kaidah penyelidikan dalam bidang tingkah laku manusia. Dan yang terakhir, psikologi ini menawarkan metode yang lebih luas akan kaidah-kaidah yang lebih efektif dalam pelaksanaan psikoterapi. Saya Fadlur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 06035211021 bab 12 Psikologi Humanistik dari kelompok 5. Biografi Otto Rank. Rank lahir pada 22 April 1884 di Wiener, Austria, dari pasangan Caroline Fley-Insenet dan Simon Rosenfeld. Menurut penelitian psikiatri James Lieberman, Rank mengadopsi nama belakang Rank selama masa remajanya dan secara resmi mengubahnya di masa dewasa sebagai simbol penciptaan diri. Rank memiliki satu laki-laki yang didukung oleh orang tuanya secara finansial selama pendidikan tinggi, sementara Rank menerima lebih sedikit dukungan finansial dari keluarganya. Ketika Rank masih muda, dia bekerja sebagai tukang kunci dan di toko mesin dan terlibat dalam hobi termasuk menulis puisi dan membaca filsafat dan sastra. Menurut sarjana Margaret Alick, pada tahun 1904, pada usia 20, Rank mengalami depresi bunuh diri yang ia atasi melalui kelahiran kembali spiritual yang memproklamirkan diri. 3 bulan sebelum dia meninggal, Rank menikahi Estelle Buell, sekretarisnya. Rank meninggal di New York City, New York pada tanggal 31 Oktober 1939 karena reaksi terhadap obat yang diberikan untuk infeksi ginjal. Teori Otto Rank. Rank bertemu Freud setelah Freud membaca esai Rank yang menghubungkan teori mimpi Freud dengan cara yang diciptakan seniman. Setelah membaca esainya, Freud memperkerjakan Rank sebagai sekretaris Vienna Psychoanalytic Society, masyarakat psikoanalitik pertama di dunia.
Rank dengan cepat menjadi anggota lingkaran psikoanalisis Freud yang disebut Komite 7. Sebuah komite yang terdiri dari 6 orang yang dipilih oleh Freud untuk menegakkan teori psikoanalitiknya dan mengajarkan kepada orang lain. Selama waktunya dengan masyarakat komite, Rank juga mengerjakan disertasinya The Lohengrin-Langen yang merupakan salah satu disertasi pertama tentang psikoanalisis. Itu adalah satu psikoanalitik tentang kesatria Arthurian dari Lohengrin. Operasi romantis yang ditulis oleh Richard Wagner. Pemikiran Otto Rank. Menurut Rank, mitos sangat mudah dipahami. Mitos adalah alat yang digunakan berbagai kebudayaan yang berbeda-beda untuk mengekspresikan pengalaman-pengalaman masa kecil komunal. Mitos mencerminkan keinginan yang ada dalam setiap diri manusia untuk kembali ke saat-saat nyaman dan damai. Saat kita masih menganggap orang tua kita sempurna dan memberikan apa yang terbaik untuk kita. Ada hal lain yang dibahas oleh Rank adalah menyangkut tentang kreativitas seniman. Menurut Rank, seniman memiliki tekad yang kuat dalam mewujudkan keinginannya, sekaligus menginginkan keabadian yang hanya didapat lewat pengidentifikasian dirinya dengan kehendak kolektif kebudayaan tempat hidupnya. Ya, berikut di atas adalah sumber-sumber yang saya dapatkan untuk mencari atau mendapatkan referensi tentang Otto Rank. Saya Faris Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi humanistik, yaitu Gordon Willard Allport. Gordon Willard Allport adalah seorang psikolog asal Amerika. Allport lahir pada tanggal 11 November 1897. Ia adalah salah satu psikolog pertama yang fokus pada studi tentang kepribadian dan sering juga disebut sebagai salah satu tokoh pendiri psikologi kepribadian. Allport menyelesaikan pelajaran undergraduate-nya di Universitas Harvard sekitar di tahun 1919. Setelah mendapat gelar sarjana muda dengan mayor ekonomi dan filsafat, Allport selama 1 tahun mengajar sosiologi dan bahasa Inggris pada Robert College di Istanbul. Kemudian ia kembali ke Harvard dan menyelesaikan PhD-nya dalam bidang psikologi pada tahun 1922. Dia berkontribusi pada pembentukan skala nilai dan menolak keduanya psikoanalitik pendekatan kepribadian yang menurutnya sering terlalu dalam interpretatif dan perilaku pendekatan yang menurutnya tidak memberikan interpretasi yang cukup dalam dari data mereka. Setahun sebelum kematiannya, sekitar di tahun 1966, ia diangkat menjadi Profesor Richard Cabot dalam bidang etika sosial yang pertama. Allport adalah salah seorang di antara tokoh-tokoh utama dalam gerakan internasional yang mendorong pembentukan Department of Social Relations di Universitas Harvard dalam rangka mewujudkan integrasi secara sebagian antara psikologi, sosiologi, dan antropologi. Allport memiliki pengaruh yang dalam dan bertahan lama di bidang psikologi, meskipun karyanya dikutip lebih jarang daripada karya tokoh terkenal lainnya. Kemudian di tahun 1967, Allport wafat di usianya yang ke-69 pada 9 Oktober. Allport terkenal karena kontribusinya pada teori sifat kepribadian. Ia dikenal sebagai psikolog sifat. Dia tidak percaya bahwa orang dapat diklasifikasikan menurut sejumlah kecil dimensi sifat, dengan mempertahankan bahwa setiap orang adalah unik dan dibedakan menurut sifat yang khas. Di salah satu artikel Allport sendiri, konsep sifat dan kepribadian, Allport menyatakan bahwa ciri-ciri adalah kebiasaan yang memiliki signifikansi sosial dan menjadi sangat mudah ditebak. Ciri-ciri adalah satu unit kepribadian. Allport menyatakan bahwa kepribadian seseorang adalah satu-satunya hal yang paling unik tentang seseorang. Kemudian ada 3 tingkat sifat Allport. Apa saja 3 tingkatan sifat itu? Yang pertama, sifat kardinal. Pada ciri-ciri ini jarang terjadi tetapi merupakan ciri-ciri yang mendominasi dan membentuk perilaku seseorang. Ini adalah nafsu atau obsesi yang berkuasa seperti kebutuhan akan uang, ketenaran, dan lain-lain. Yang kedua, sifat sentral. Ciri-ciri ini adalah ciri-ciri umum yang ditemukan pada tingkat tertentu pada setiap orang. Ini adalah blok bangunan dasar yang membentuk sebagian besar perilaku kita meskipun tidak sebesar ciri-ciri utama. Mereka mempengaruhi tetapi tidak menentukan perilaku. Contoh dari sifat utama adalah kejujuran. Yang terakhir, sifat sekunder.
Pada ciri-ciri ini adalah tingkat paling bawah dari hierarki dan tidak sejelas ciri sentral. Ciri-ciri sekunder adalah ciri-ciri yang terlihat hanya dalam keadaan tertentu, seperti suka atau tidak suka tertentu yang mungkin diketahui oleh teman dekat. Mereka harus dimasukkan untuk memberikan gambaran lengkap tentang kompleksitas manusia. Kontribusi terbesar Allport adalah teorinya mengenai trait. Ia mengklasifikasikan beberapa trait dan merevisinya menurut perkembangan teorinya sendiri. Dia berhasil membedakan antara trait sebagai hal yang dimiliki setiap individu sebagai identitas dan attitude yang dimiliki setiap individu. Sumbangsih terbesar Allport adalah pengembangan dan penarikan perhatian psikolog pada kepribadian, terutama dari perspektif bagaimana individu memandang dirinya sendiri. Traits menurut teori Allport adalah proses mental atau neuropsikis yang berkapasitas dan mampu mengarahkan stimulus yang akan menghasilkan perilaku yang adaptif dan ekspresif. Dalam pengaplikasiannya, ada 11 metode menurut Allport memenuhi untuk legitimasi, validasi, dan reliabilitas dalam pengaplikasian teori ini. Semuanya mengacu kepada metode ilmu pengetahuan, yakni pengamatan diikuti dengan interpretasi. Metode yang dimaksud adalah: pertama, diagnosis konstitusi dan fisiologi; 2, penelitian keanggotaan, status dan peran sosiokultural; 3, dokumen pribadi dan studi kasus; 4, teknik menilai diri; 5, sampling tingkah laku; 6, rating pengamat; 7, tes dari skala kepribadian; 8, tes proyektif; 9, analisis dalam asosiasi bebas dan analisis mimpi; 10, pengukuran ekspresi tingkah laku; dan 11, prosedur sinaptik, yaitu mengkombinasikan berbagai teknik assessment. Metode-metode tadi dapat dipakai untuk melakukan penelitian nomotetik, yaitu menemukan hukum-hukum umum fungsi jiwa manusia, atau penelitian ideografik, yaitu memahami keunikan atau fungsi spesifik individual. Posisi teori Gordon-Allport sangat menekankan karakteristik individual dari segi ideografik. Walaupun pendekatan nomotetik tetap dianggap berguna sebatas membandingkan antar individu. Tokoh pertama yang akan saya bahas adalah Carl Rogers. Ia ini dilahirkan pada tanggal 8 Januari tahun 1902 di Oak Park, Illinois, di pinggiran kota Chicago, Amerika Serikat. Nah, ayahnya bernama Walter A. Rogers, seorang pekerja teknik sipil, dan ibunya bernama Julia M. Cushing, seorang ibu rumah tangga dan seorang Kristen Pentakostal yang setia. Nah, Rogers ini adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Ia ini terkenal dengan pendekatan klinisnya yang berpusat pada klien atau client-centered. Rogers kemudian menyusun teorinya dengan pengalamannya sebagai terapis selama bertahun-tahun. Teori Rogers mirip dengan teorinya Freud, tetapi pada hakikatnya Rogers berbeda dengan Freud karena Rogers ini menganggap bahwa manusia pada dasarnya itu baik atau sehat. Teori Rogers ini didasarkan dengan kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan aktualisasi ini dapat diartikan sebagai motivasi yang ada pada dalam diri setiap makhluk hidup yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensinya semaksimal mungkin. Jadi, makhluk hidup ini tidak hanya bertujuan untuk bertahan hidup saja, tetapi mereka juga ingin memperoleh apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Selain itu, di kalangan psikologi, Rogers juga terkenal dengan teori psikoterapinya. Dalam sesi terapinya ini, ia melibatkan peneliti yang menggunakan tape recorder. Dengan metode tersebut, orang-orang mulai belajar mengenai hakikat dari psikoterapi serta proses beroperasinya. Model terapi inilah yang kemudian dikembangkan oleh Rogers dan dikenal dengan client-centered. Di dalam teorinya ini, istilah pasien diganti dengan kata klien. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan terapi dan seseorang yang diterapinya ini sejajar. Dan juga bahwa yang diterapi itu adalah orang yang sehat, orang yang punya wawasan, dan juga orang yang diterapi itu bukan orang yang sakit. Selanjutnya, seseorang yang diterapi harus diterima sebagaimana adanya, sementara seorang penerapi pun harus terbuka dengan kliennya. Menurut Rogers, kesenjangan realitas inilah yang menyebabkan gangguan kejiwaan dalam diri si klien. Sehingga untuk menyembuhkannya diperlukan upaya penyeimbangan. Dia juga berpendapat bahwa setiap orang itu bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Kemudian dia berpendapat bahwa semua orang bebas dalam melatih serta mengatur dirinya sendiri.
Namun tentu juga setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Nah, teori inilah yang banyak digunakan dalam bidang konseling dan juga terapis. Ada 3 konstruk yang menjadi dasar penting dalam teorinya ini. Yang pertama yaitu ada self, kemudian ada organisme, dan juga ada medan fenomena. Rogers mendeskripsikan the self atau self structure ini adalah bagaimana cara individu melihat dirinya sendiri. The self ini terbagi menjadi 2, yaitu ada real self dan juga ideal self. Real self ini adalah keadaan individu pada saat ini, sedangkan ideal self adalah keadaan yang ingin dilihat atau dicapai individu pada masa depan atau pada masa yang akan datang. Organisme. Nah, pengertian organisme ini mencakup 3 hal. Yang pertama ada pengertian sebagai makhluk hidup, realitas subjektif, dan juga sebagai holisme. Kemudian yang terakhir ada medan fenomena. Medan fenomena ini adalah seluruh pengalaman pribadi individu, baik secara internal maupun eksternal, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedifa Syakira dengan nomor NIM 0603521025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang psikologi humanistik dengan 2 tokoh, yaitu Abraham Maslow dan Viktor Frankl. Dan yang pertama, kita akan membahasnya yaitu Viktor Frankl. Viktor Emil Frankl atau hanya Viktor Frankl adalah seorang neurolog dan psikiater dari Austria yang berhasil selamat dari pembantaian pada Perang Dunia Kedua dalam kamp konsentrasi Nazi. Pengalaman hidup Frankl sebagai penghuni kamp konsentrasi membuat dirinya menemukan pentingnya makna dalam kehidupan yang seperti apapun, bahkan dalam kehidupan yang paling brutal. Dengan demikian, menjadikannya sebagai alasan yang baik untuk tetap melanjutkan hidup. Viktor Frankl lahir pada tanggal 26 Maret 1905 di Wina, Austria, dan ia meninggal pada tanggal 2 September 1997. Frankl tertarik pada psikologi sejak usianya yang masih sangat muda, dan meskipun pada awalnya dan di akhir karirnya ia memperoleh banyak prestasi, hidupnya tidak begitu sederhana. Psikiater yang sekarang dikenal karena karyanya dalam mencari makna keberadaan manusia ini adalah salah satu orang yang selamat dari Holocaust. Frankl meraih gelar doktor dalam obat-obatan pada tahun 1930 dan doktor filosofi pada tahun 1949. Keduanya ia dapatkan dari Universitas Vienna. Di samping itu, dia juga mendapatkan gelar honoris causa di universitas di seluruh dunia yang jumlahnya lebih dari 120. Dia menjadi pembicara terhormat pada United States International University di San Diego. Selain itu, Frankl juga menjadi profesor tamu di Harvard, dan dia juga menerima beberapa gelar kehormatan dari Loyola University di Chicago, dan serta dari universitas-universitas di Brazil, dan ia juga menjadi dosen tamu di berbagai universitas di seluruh dunia. Dia juga menjabat sebagai presiden di Austrian Medical Society of Psychotherapy, serta menjadi anggota kehormatan di Austrian Academy of Science. Kita berlanjut kepada karya-karya dari Viktor Frankl. Tulisan Frank pertama kali dimuat pada tahun 1924 dalam The International Journal of Psychoanalysis dan telah menerbitkan 27 buku yang telah diterjemahkan dalam 19 bahasa termasuk bahasa Jepang dan Cina. Karya-karya Frankl mulai muncul dan ia mulai berkonsentrasi untuk menulis buku From That Camp to Existentialism. Kemudian judulnya diubah menjadi Man Searching for Meaning, yang menjadi bestseller di Amerika Serikat, menjadi pembuka dari logoterapi. Buku-buku penting lainnya yang ditulis oleh Frankl diantaranya adalah The Will to Meaning, The Unheard Cry for Meaning, dan Psychotherapy and Existentialism, dan masih banyak lagi. Dan sekarang kita akan membahas teori dari Viktor Frankl, yaitu Frankl menjelaskan bahwa manusia memiliki 2 kekuatan psikologis yang membuat kita mampu melewati semua penyerian dan situasi yang mungkin akan membinasakan, sehingga kita tetap bergerak maju. 2 kekuatan itu adalah kemampuan untuk memutuskan sesuatu dan kebebasan untuk bersikap. Frankl menekankan bahwa diri kita memiliki tujuan yang sangat baik, dan kita sendirilah yang menentukan segala yang terjadi dalam hidup kita. Karena menurut Frankl, semua hal yang baik maupun yang buruk hanya akan terjadi pada diri kita karena kita sendiri yang telah mengizinkannya untuk terjadi pada diri kita.
kita sendirilah yang menentukannya apakah kita akan menjadi korban dari suatu penderitaan dan terus-menerus menimpa kemalangan dan kesialan, atau kita akan menjadi manusia yang mengambil makna yang baik dari suatu penderitaan dan melanjutkan hidup sebagai suatu kemenangan jiwa terhadap derita itu. Dan tentang makna hidup adalah suatu yang dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan. Menurut Frankl sendiri, makna adalah sesuatu yang kita temukan daripada kita ciptakan, dan kita harus menemukannya demi diri kita sendiri. Kita akan menemukannya melalui kehidupan ini, dan khususnya melalui cara yang kita pilih untuk memandang sesuatu, yaitu menafsirkan secara positif atau memberikan makna yang baik terhadap suatu kejadian yang buruk sekalipun. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu George Kelly. Ia lahir pada tanggal 28 April tahun 1905. Ia merupakan anak satu-satunya dari Alfreda M. Kelly, yang mana ia adalah seorang mantan guru, dan ayahnya bernama Theodore V. Kelly, yang sebelumnya adalah pendeta Presbyterian. Kemudian pada tahun 1926 ia meraih gelar sarjana muda di bidang fisika dan matematika dari Park College, serta meraih gelar master di bidang sosiologi dari Universitas Kansas. Selanjutnya, ia menerima gelar sarjana muda dari Universitas Edinburgh dalam bidang psikologi. Dan pada tahun 1931, ia menerima gelar doktor di bidang psikologi dari Universitas Iowa dan menjadi pengajar psikologi fisiologis di Fort Hays, Kansas State College. Kemudian pada tahun 1965, ia menjadi anggota peneliti di Universitas Brandeis sebelum ia wafat pada tanggal 6 Maret tahun 1967. Ia membangun sebuah konsep filsafat yang disebut dengan alternativisme konstruktif. Ia menyusun teori berdasarkan satu postulat utama dan 11 dampak. Adapun postulat utamanya ialah secara psikologis, proses kepribadian seseorang bercabang-cabang sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang diantisipasinya. 11 dampak yang dikembangkan dalam teorinya adalah dampak konstruksi, pengalaman, dikotomi, pengorganisasian, dampak ruang lingkup, modulasi, dampak pilihan, individualitas, komunalitas, fragmentasi, dan dampak kemasyarakatan. Kelly mengemukakan bahwa setiap manusia dengan caranya tersendiri merupakan seorang peneliti. Maksudnya, individu membuat teori mereka sendiri dengan menggunakan pengalaman pribadi mereka sebagai data yang mendukung atau menentang dari teori tersebut. Kelly menggunakan istilah konstruk untuk merujuk pada gagasan atau kategori yang digunakan individu dalam menginterpretasi dunianya. Contoh, ketika seseorang menyukai sebuah novel, kemudian merekomendasikan kepada teman lainnya untuk membaca buku tersebut, tapi ternyata teman lainnya itu sudah pernah membaca novel itu dan ternyata tidak menyukainya. Bagaimana mungkin, padahal buku yang mereka baca itu sama persis. Nah, inilah yang dimaksud dengan konstruk personal George Kelly, di mana setiap individu secara unik mempersepsi, menginterpretasi, dan mengkonseptualisasi dunianya. Dalam proses memandang tingkah laku manusia, Kelly merumuskan suatu postulat atau asumsi bahwa proses seseorang itu secara psikologi dijembatani oleh cara dia mengantisipasi peristiwa. Postulat tersebut mengimplikasikan bahwa individu menyusun atau mencari prediksi, individu mengantisipasi peristiwa, dan individu menggapai masa depan dengan jendela masa kini. Pembahasan proses ini akan lebih kompleks dengan diperkenalkannya konsep anxiety, fear, dan threat. Anxiety atau kecemasan ini adalah kemampuan untuk mengenali bahwa suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang berada di luar kenyamanan pada konstruk seseorang. Kemudian yang kedua ada fear atau kecemasan. Ini adalah ketika ada konstruk baru muncul yang akan masuk pada konstruk individu. Hal ini didasarkan pada kecemasan individu akan berubahnya sistem konstruk pada dirinya. Bahkan dalam peristiwa tertentu, individu akan merasakan ancaman. Kemudian threat atau ancaman. Ini merupakan suatu keadaan di mana individu secara sadar merasakan adanya perubahan yang akan segera terjadi terhadap sistem konstruk dalam diri. Dari biografi Abraham Maslow. Dan siapakah Abraham Maslow itu? Jadi, Abraham Maslow ini adalah seorang psikolog Amerika yang oleh banyak orang atau banyak pihak dijuluki sebagai bapak psikologi humanistik. Ketenarannya dapat dilihat dari pengaruh terhadap ilmu-ilmu humaniora seperti geografi dan demografi.
Ia dilahirkan di Manhattan, New York pada 1 April 1908 dan ia menghabiskan masa kecilnya di Brooklyn. Maslow adalah anak tertua dari 7 bersaudara dan Maslow memiliki pengalaman yang cukup buruk pada masa kecilnya karena kehidupannya pada masa itu dipenuhi dengan perasaan malu, rendah diri, dan depresi yang sangat kuat. Maslow belajar psikologi di University of Wisconsin dan psikologi Gestalt di New School for Social Research di New York. Sebelum bergabung dengan arsitektur di Brooklyn College pada tahun 1937. Dan di tahun 1951, ia menjadi kepala departemen psikologi di Brandeis University, Waltham, di mana ia tinggal di sana sampai tahun 1969. Ia dipengaruhi oleh seorang filsuf eksistensialis dan tokoh sastra. Maslow adalah kontributor penting di konsultasi kesehatan, hukum untuk review psikologi humanistik yang kadang-kadang disebut kekuatan ketiga yang bertentangan dengan behaviorisme dan psikoanalisis. Dan yang selanjutnya kita akan membahas teori dari Maslow. Dalam karya-karya besarnya, yaitu Motivasi dan Kepribadian di tahun 1954 dan Toward a Psychology of Being di tahun 1962, Maslow berpendapat bahwa setiap orang memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan fisiologis dan hingga cinta, penghargaan, dan akhirnya aktualisasi diri. Maslow percaya bahwa orang yang benar-benar sehat adalah pengaktualisasi diri karena memenuhi kebutuhan psikologis tertinggi sepenuhnya mengintegrasi komponen kepribadian mereka atau diri. Didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal. Yang pertama yaitu suatu usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua adalah kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Maslow membagi kebutuhan-kebutuhan manusia menjadi 5 hierarki. Bila seseorang telah mendapatkan atau dapat memenuhi kebutuhan pertama, seperti kebutuhan fisiologis, barulah ia dapat menginginkan kebutuhan yang terletak di atasnya, yaitu adalah mendapatkan rasa aman dan seterusnya. Kita mulai dari kebutuhan yang pertama, yaitu adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling dasar, yang paling kuat dan paling jelas antara kebutuhan manusia lainnya. Pada kebutuhan ini, yang manusia butuhkan adalah kebutuhannya untuk mempertahankan hidup secara fisik, yaitu kebutuhan makan, minum, berteduh, seks, tidur, oksigen, dan lain-lainnya. Dan kebutuhan yang kedua, yaitu adalah kebutuhan akan rasa aman. Apabila kebutuhan fisiologis relatif telah terpenuhi, maka akan muncul seperangkat kebutuhan yang baru yang kurang lebih dapat dikategorikan seperti keamanan, kemantapan, ketergantungan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, ada kebutuhan akan rasa memiliki atau rasa cinta. Apabila kebutuhan-kebutuhan fisiologis dan keselamatan telah cukup terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan akan cinta dan rasa ingin memiliki. Dan seluruh jalur yang telah digambarkan diulangi kembali dengan menetapkan hal-hal ini sebagai titik pusat yang baru. Dan yang keempat adalah kebutuhan akan harga diri. Jika kebutuhan-kebutuhannya sebelumnya sudah terpenuhi, kita akan menemukan kebutuhan yang baru lagi, yaitu kebutuhan akan harga diri. Yaitu yang kita butuhkan adalah status, reputasi, dan perasaan yang telah mencapai sesuatu. Kebutuhan yang kelima atau yang terakhir, yaitu adalah aktualisasi diri, yaitu mencapai potensi penuh, termasuk aktivitas-aktivitas kreatif, misalnya menciptakan karya. Berikut tokoh kedua dari psikologi humanistik. Biografi Rollo May. Rollo May lahir pada 21 April 1909 di Ada, Ohio. May mengaitkan minatnya pada psikologi dengan kehidupan keluarganya yang bermasalah dan hubungan orang tuanya yang tidak harmonis, dan meninggal atau wafat pada tanggal 22 Oktober 1994 di California. May mengajarkan bahasa Inggris di Salonika, Yunani, dan selama di sana ia berpergian untuk menghadiri seminar yang dibawakan oleh Alfred Adler. Kembali ke Amerika Serikat, May memperoleh gelar sarjana dalam bidang ketuhanan pada tahun 1938.
dan menjabat sebentar sebagai menteri sebelum mendaftar di Columbia College untuk mengejar gelar PhD dalam psikologi klinis. Dan Rollo May berkebangsaan di Amerika Serikat. Yang diteliti Rollo May. May adalah satu-satunya psikologi humanistik yang membicarakan tahap-tahap perkembangan. Tahap-tahap tersebut adalah yang pertama, tahap kepolosan yang merupakan tahap pra-kesadaran diri yang ada pada bayi. Kepolosan adalah tahap pranormal, pramoral. Artinya perilaku yang dilakukan bayi tidak bisa dianggap baik ataupun jelek. Yang kedua, tahap pemberontakan adalah tahap di mana kesadaran diri anak-anak dan remaja mengalami perkembangan ke arah perlawanan dengan orang dewasa. Pribadi pemberontakan menginginkan kebebasan tanpa memahami apa ya tanggung jawab di balik kebebasan tersebut. Yang ketiga, tahap awam adalah tahap kesadaran diri orang dewasa yang normal. Pribadi tahap ini belajar bertanggung jawab, namun merasakan beban yang terlalu berat sehingga berusaha berontak dari nilai-nilai tradisional. Tahap keempat, tahap yang terakhir, tahap kreatif adalah tahap kedewasaan yang telah melampaui ego dan berusaha mencari aktualisasi diri. Pribadi di tahap ini adalah orang-orang yang menerima nasib serta menghadapi kecemasan dengan sikap berani. Teori humanistik. Rollo May mengembangkan teori humanistik, teori yang memandang manusia secara positif. Manusia dilihat dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Ia mempercayai pada hakikatnya individu memiliki potensi untuk aktif memilih dan membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya atau orang lain. Adapun tujuan terapi humanistik. Terapi humanistik bertujuan untuk membuat klien menyadari bahwa mereka tidak sepenuhnya hidup di dalam kenyataan dan mampu membuat pilihan yang mereka jalani sendiri. Ya, berikut di atas adalah sumber-sumber yang saya dapatkan untuk mencari biografi atau referensi atau apapun tentang Rollo May. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi humanistik, yaitu Arthur Combs. Arthur Wright Combs atau yang akrab disapa Arthur Combs adalah seseorang yang memperjuangkan pendidikan dan konseling humanistik. Combs lahir di Newark, New Jersey pada tahun 1912. Ia mengusulkan teori yang menggabungkan nilai-nilai humanistik dengan faktor kognitif. Setelah lulus sekolah, Combs berkuliah di Cornell University dengan jurusan ilmu agrikultur. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Ohio State University dengan jurusan pendidikan guru. Kemudian Combs bekerja sebagai guru biologi di SMA. Saat bekerja, ia menyadari bahwa siswanya memiliki kebutuhan lebih dari yang ia kira sebelumnya. Combs memutuskan untuk belajar tentang konseling sekolah di Ohio State University. Pada masa itu, ia bertemu dan berinteraksi dengan Carl Rogers yang menjadi mentor sekaligus temannya. Setelah menyelesaikan pendidikan dan tugas akhirnya, ia bekerja di Syracuse University. Sejak itu, ia mulai menangani klien dan banyak diundang sebagai pembicara. Combs telah menulis lebih dari 150 artikel dan lebih dari 20 buku yang telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 8 bahasa. Combs diakui American Psychological Association karena telah berkontribusi memberikan terobosan untuk teori psikologi, reformasi pendidikan, dan penelitian dalam praktik kesehatan mental. Selanjutnya, mari kita bahas penelitian Combs tentang guru efektif. Combs juga melakukan penelitian dalam bidang pendidikan. Ia melakukan penelitian tentang kualitas guru yang unggul dan praktik terbaik untuk mendidik anak muda. Ia dan rekan-rekannya memulai investigasi dengan asumsi bahwa pengetahuan adalah pembeda utama antara guru yang efektif dan tidak efektif. Hasil penelitian yang mereka lakukan menemukan bahwa hanya sedikit perbedaan antara kedua kelompok itu ditinjau dari pengetahuan yang dimiliki guru. Mereka kemudian menguji hipotesis yang kedua, yaitu bahwa efektivitas guru dalam mengajar ditentukan oleh metode atau cara mengajarnya. Hasilnya, lagi-lagi ditemukan bahwa faktor itu atau metode itu tidak bisa membedakan secara signifikan antara guru yang efektif dan tidak efektif. Setelah melalui proses panjang, Combs dan rekan-rekannya akhirnya menemukan bahwa yang membedakan antara guru yang efektif dan tidak efektif adalah kualitas pribadi mereka. Menurut Combs, self adalah instrumen yang penting dalam pengajaran.
Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, Combs menyatakan bahwa pengajaran yang baik adalah hasil dari 5 atribut utama yang dimiliki oleh guru yang baik. Apa saja 5 atribut tersebut? Mari kita simak. Yang pertama, emphatic qualities. Maksudnya adalah guru yang baik berorientasi fenomenologis. Mereka sangat menyadari persepsi orang lain dan menggunakan pemahaman itu sebagai acuan untuk menempatkan diri atau mengarahkan perilakunya sendiri. Yang kedua, positive self-concept, yaitu guru yang baik memiliki konsep diri yang positif. Mereka memandang dirinya sendiri dengan cara yang positif. Yang ketiga, beliefs about other people, yaitu guru yang baik melihat orang lain dengan cara yang positif. Guru yang baik mampu meyakini bahwa orang lain itu mampu atau capable dan dapat dipercaya, ramah, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, open facilitating purposes. Jadi guru yang baik bersifat terbuka, berusaha memfasilitasi atau memudahkan atau membantu dan mengutamakan proses. Nah, yang terakhir, authenticity, yaitu guru yang baik tampil sebagai dirinya sendiri atau otentik, apa adanya dan juga tulus. Nah, jadi karakter guru yang efektif seperti yang disebutkan tadi juga diterapkan pada profesi lain seperti konselor, menteri, perawat, dan manajer. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian Combs ini adalah, menurut Combs, dalam kegiatan belajar, guru sebagai tenaga pendidik tidak boleh memaksakan materi yang tidak disukai oleh peserta didik. Pemilihan strategi pembelajaran dapat memberikan kontribusi kepada peserta didik dalam penyaringan ilmu pengetahuan. Tujuan pembelajaran itu sendiri lebih kepada proses belajar daripada hasil belajarnya, karena lebih menitik beratkan pada prosesnya. Maka siswa akan mampu memahami secara mendalam tentang materi yang ia peroleh dari suatu pembelajaran. Artinya, ia akan benar-benar mendapatkan ilmunya. Orientasi utamanya adalah ilmu pengetahuan dan bukan hanya sekedar nilai.